Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan setara untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan salam hormat dan terima kasih kepada dosen pembimbing sosiologi dan teman-teman sekalian menonton video ini. Nah, langsung saja saya Nabila Maiswita akan memandu diskusi kelompok 7 sosiologi pada hari ini. Kelompok kami yang akan mempresentasikan materi itu ada yang pertama Arya, yang kedua Keisha, lalu Arjuanda, Andini, Sebastian, kemudian ada Rizka, Lia, dan Iran. Saya persilahkan kepada teman-teman kelompok saya untuk memaparkan materi mereka masing-masing secara bergantian. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghargai waktu. Langsung saja, istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial oleh Anne Walkley pada tahun 1972. Dan sejak saat itu, menurutnya gender lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Selanjutnya, perbedaan jenis kelamin dan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis pada perempuan dan laki-laki, pada perbedaan antar tubuh laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, manakala kita berbicara tentang perbedaan jenis kelamin, maka kita akan membahas perbedaan biologis yang umumnya dijumpai antara kaum laki-laki dan perempuan seperti perbedaan bentuk, tinggi dan berat badan, pada struktur organ reproduksi dan fungsinya, pada suara, dan sebagainya. Sedangkan gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis dan kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang gender dan sosialisasi. Yang pertama, keluarga sebagai agen sosialisasi gender. Sebagaimana bentuk-bentuk sosialisasi yang lain, maka sosialisasi gender pun berawal dari keluarga. Melalui proses pembelajaran gender atau gender learning, seseorang mempelajari peran gender atau gender role yang oleh masyarakat dianggap sesuai dengan jenis kelaminnya. Proses sosialisasi ke dalam peran perempuan dan laki-laki sudah dimulai sejak seorang bayi dilahirkan. Sejak lahir, bayi perempuan sudah diberi busana yang jenis dan warnanya berbeda dengan jenis dan warna busana yang dikenakan oleh bayi laki-laki. Yang kedua, kelompok bermain sebagai agen sosialisasi gender. Kelompok bermain merupakan agen sosialisasi yang telah sejak dini membentuk perilaku dan sikap kanak-kanak. Di bidang sosialisasi gender pun, kelompok bermain menjalankan peran cukup besar. Sebagai agen sosialisasi, kelompok bermain pun menerapkan kontrol sosial bagi anggota yang tidak menaati peraturannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya mengenai agen-agen sosialisasi gender. Jadi yang ketiga itu adalah sekolah. Di dalam sekolah menerapkan pembelajaran gender melalui media utamanya yaitu kurikulum formal. Dalam mata pelajaran prakarya misalnya, ada sekolah yang memisahkan siswa dengan siswi agar masing-masing dapat diberi pelajaran berbeda. Terus yang keempat, media massa. Media massa itu juga sangat berperan dalam sosialisasi gender, baik melalui pemberitaannya, kisah fiksi yang dimuatnya, maupun melalui iklan yang dipasang di dalamnya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang gender dan stratifikasi. Jadi karena adanya stratifikasi gender ini, itu mendorong lahirnya gerakan-gerakan sosial di kalangan kaum perempuan. Itu tujuannya untuk membela dan memberikan hak-hak perempuan yang dirasa itu diambil, itu tidak diberikan. Jadi gerakan ini disebut dengan gerakan feminisme, yang menurut Giddens telah bermula di Prancis pada abad 18 dan kemudian menyebar ke negara-negara lain di benua Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang gender dan stratifikasi. Nah, di dalam gender dan stratifikasi itu terdiri beberapa bagian. Yang pertama adalah gender dan pendidikan. Dalam berbagai masyarakat maupun dalam kalangan tertentu, dalam masyarakat dapat kita jumpai nilai yang tidak mendukung dan bahkan melarang keikutsertaan anak perempuan dalam pendidikan formal. Ada nilai yang mengemukakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Ada yang mengatakan bahwa perempuan harus menempuh pendidikan yang oleh orang tuanya dianggap sesuai dengan kuadrat perempuan. Dan ada yang berpandangan bahwa seorang gadis sebaiknya menikah di waktu muda agar tidak menjadi perawan tua. Atas dasar nilai dan aturan demikian, ada masyarakat yang mengizinkan perempuan bersekolah tetapi hanya sampai jenjang tertentu saja atau dalam jenis atau jalur pendidikan tertentu. Sejalan dengan ekspansi pendidikan melanda masyarakat dunia sejak awal abad yang lalu, maka angka partisipasi perempuan dalam segala jenjang dan kesenjangan kesempatan pendidikan antara laki-laki masih tetap menandai dunia pendidikan. Dan pendidikan bagi semua orang masih merupakan suatu harapan yang masih jauh dari kenyataan di lapangan. Kedua adalah gender dan pekerjaan. Salah satu masalah yang dihadapi kaum perempuan di berbagai masyarakat adalah adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan atau sex discrimination di bidang pekerjaan. Kasus ekstrim adalah aturan yang melarang perempuan untuk bekerja di ranah publik. Ada juga masyarakat yang menerapkan berbagai macam diskriminasi di bidang pekerjaan seperti dalam hal rekrutmen, latihan, magang, atau pemutusan hubungan kerja. Suatu bentuk diskriminasi yang sering dialami pekerja perempuan ialah diskriminasi terhadap orang yang hamil. Diskriminasi terhadap orang yang hamil tersebut dapat berbentuk penolakan untuk mempekerjakannya, pemutusan hubungan kerja, keharusan cuti, dan saksi lain. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Salam, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang gender dan penghasilan. Dalam banyak masyarakat, seorang pekerja, apapun jenis kelaminnya, menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama atau equal pay for equal work. Namun di berbagai masyarakat lain, pekerja laki-laki memperoleh upah lebih tinggi daripada upah pekerja perempuan walaupun pekerjaan yang dilakukan sama. Gejala semacam ini dinamakan diskriminasi upah berdasarkan jenis kelamin. Masionis mencatat bahwa menurut data Departemen Tenaga Kerja AS, 80% dari pekerjaan yang dinamakannya pekerjaan kerah merah jambu seperti pekerjaan sekretaris, jurutik, dan stenograf dipegang oleh perempuan. Masalah yang dihadapi para pekerja perempuan ini adalah bahwa upah yang mereka terima dinilai terlalu rendah, yang mengakibatkan mereka sering terjerat yang oleh More dan Sinclair dinamakan perangkat kemiskinan. Kemudian gender dan kekuasaan. 1. Gender dan politik. Hak perempuan untuk memilih dan dipilih. Kalau selama beberapa dasawarsa ini telah kita saksikan keikutsertaan kaum perempuan di negara kita dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR maupun dalam pemilihan untuk memilih kepala desa, maka tentu kita tidak membayangkan bahwa di masa dulu kaum perempuan kita mempunyai hak pilih. Berkat perjuangan mereka semenjak pertengahan abad ke-19, maka sejak 1893 barulah kaum perempuan di berbagai negara barat mulai meraih hak pilih. Data yang disajikan Giddens misalnya menunjukkan bahwa antara tahun 1993 dan 1928 hak pilih diraih kaum perempuan di 18 negara di Eropa, Amerika Utara, serta di Australia dan Selandia Baru. Mulai
Dari data tersebut nampak pula bahwa di sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Yugoslavia, dan Yunani, kaum perempuan yang baru mengenal hak dipilih setelah berakhirnya Perang Dunia II. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gender dan kekuasaan, yaitu pada poin gender dan keluarga. Dalam banyak rumah tangga, kita menemukan ketimpangan antara kekuasaan suami dan istri. Hal ini tidak mengherankan karena dalam berbagai masyarakat masih banyak menganut pandangan lama bahwa tempat seorang istri atau tempat perempuan adalah di rumah dan di belakang suaminya. Para ahli telah menggunakan berbagai indikator untuk mengukur pembagian kerja dan kekuasaan suami istri dalam sebuah rumah tangga. Salah satu caranya adalah merinci pekerjaan rumah tangga apa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Selanjutnya adalah perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan. Pada materi perbedaan gender dan lahirnya ketidakadilan terdapat 4 poin. Yang pertama adalah gender dan marginalisasi perempuan. Bentuk ketidakadilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu proses pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat, dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi perempuan karena perbedaan gender. Selanjutnya adalah gender dan subordinasi. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan itu emosional, irasional dalam berpikir, perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin, yang mengakibatkan perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis. Praktik subordinasi itu sendiri bermula dari kesadaran gender yang tidak adil. Selanjutnya adalah gender dan stereotip. Stereotip adalah pembelaan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu stereotip yang dikenalkan dalam bahasan ini adalah stereotip yang bersumber pada pandangan gender. Karena itu, banyak bentuk ketidakadilan terhadap jenis kelamin yang kebanyakan adalah perempuan yang bersumber pada stereotip yang melekat padanya. Dan poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah gender dan kekerasan. Kekerasan atau violence adalah suatu serangan baik terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia terjadi karena berbagai macam sumber. Salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut gender-related violence, yang pada dasarnya terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah macam kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender. Itu terdapat 7 poin. Yang pertama adalah pemerkosaan terhadap perempuan, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, prostitusi atau pelacuran, pemerintah melarang dan menangkapi pekerja seksual. Tapi pada sisi lain, negara juga menarik pajak dari pekerja seksual tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pornografi, kekerasan terselubung, dan kekerasan seksual. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan menjelaskan tentang perspektif. Ada pendapat berbeda-beda dalam merespon ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat. Karena perbedaan pendapat atau pandangan, perspektif, paradigma yang dianutnya. Dalam studi tentang gender, terdapat 2 teori besar dalam ilmu sosial yang melahirkan aliran feminis. Paradigma fungsionalisme dan feminisme. Penganut aliran ini berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan, dan masing-masing bagian selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan, sehingga dapat menjelaskan posisi kaum perempuan. Paradigma konflik dan feminisme. Teori ini percaya bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan dan kekuasaan yang merupakan sentral dari setiap hubungan sosial, termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, gender berbeda dengan jenis kelamin dalam kurung seks. Konsep seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis.
pada perempuan dan laki-laki, pada perbedaan antar tubuh laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki atau perempuan secara sosial. Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Gender bersifat dinamis, dapat berbeda karena perbedaan adat istiadat, budaya, agama, dan nilai dari bangsa, masyarakat, dan suku bangsa tertentu. Selain itu, gender dapat berubah karena perjalanan sejarah, perubahan politik, ekonomi, dan sosial budaya, ataupun karena kemajuan pembangunan. Dengan demikian, gender tidak bersifat universal atau tidak berlaku secara umum, akan tetapi bersifat situasional masyarakatnya. Ya, berikut dari saya kembalikan ke moderator. Nah teman-teman, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Iran, berarti berakhir pula proses diskusi kita pada hari ini. Saya Nabila Mesita dan teman-teman dari kelompok 7 pamit undur diri. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan video ini sampai akhir dan dosen pembimbing mata kuliah sosiologi. Semoga pembahasan soal gender pada hari ini yang dibawakan oleh kelompok 7 bisa menambah wawasan kita semua. Saya Nabila Mesita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.